oleh Bapak Muhammad Irwan Ahadias SE. Waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin, marilah kita berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik sallim wa radhiyallahu ta'ala salatin ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-'azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunzila biha min jami'il ahwal wal afat wa taqilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka antal razzaq tubarikuna as-sabayat fil hayati wal mamat. Allahumma ya Allah, inilah kami yang lemah tapi senantiasa membangkang. Inilah kami yang tidak punya apa-apa tapi senantiasa sombong. Inilah kami yang tak pantas mendapatkan surga tapi takut akan neraka-Mu. Inilah kami yang berumur aniaya dan dosa. Duhai Allah yang Maha Tahu, kapan ajal akan menjemput. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa orang tua kami, bahagiakan sisa umur, wafatkan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pagi hari ini kami bersyukur atas karunia nikmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu kiranya acara pelantikan DPC PHRI Kabupaten Subang periode 2020, 2019, 2024 akan mendapat barokah dan ridho di sisi-Mu. Duhai Allah yang Maha Agung, Engkaulah satu-satunya tempat kami menyampaikan harapan dan mencurahkan segala isi hati. Berilah kesanggupan kepada kami untuk menjalankan karya tugas mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Duhai ya Allah ya Tuhan kami, bimbing kami dalam berperan nyata membantu mewujudkan Kabupaten Subang jaya, istimewa dan sejahtera. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kesanggupan kepada kami untuk menegakkannya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah dan berilah kesanggupan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban yang berat sehingga kami tak sanggup untuk mengikutnya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah bihamdihi ijati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian bagi hadirin yang masih berada di luar ruangan untuk menempati tempatnya masing-masing di dalam ruangan, karena kami akan melanjutkan acara.
dilanjutkan dengan menyanyikan Mars PHRI. Bersama PHRI dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo mari dapatkan barisan, kita bangun barisan, kita bangun negara berasas Pancasila. Hadirin dipersilakan dulu kembali. Terima kasih. Sekretaris BPD PHRI Jabar, Ibu Nani Arifin, dipersilakan untuk maju ke depan. Surat Keputusan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat Nomor 019/SK/BPD PHRI Jabar /2/2020 Nomor tentang susunan kepengurusan Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia BPC PHRI Kabupaten Subang periode tahun 2019 sampai 2024. Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan susunan pengurus BPC PHRI Kabupaten Subang periode 2019 sampai 2024. Kedua, menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus BPC PHRI Kabupaten Subang periode 2019 sampai 2024. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Yang keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung tanggal 13 Februari 2020. Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia BPD Jawa Barat Herman Muhtar SP Ketua ditandatangani, Heri H. Suwarna Sekretaris ditandatangani dengan tembusan DPC PHRI sejabat dan asli. Lampiran surat keputusan nomor 019/BPD/PHRI Jabar /2/2020 susunan pengurus Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia BPC PHRI Kabupaten Subang periode tahun 2019 sampai 2024. Pelindung Bupati Kabupaten Subang, Dewan Pembina Kepala Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang. Dewan Penasihat pertama H. Iwan Dukawabea, Hotel Ramaputra II. Kedua, Haji Bambang Haberi SH, Wisata Anjungan Silaban. Ketiga, Haji M. Nuzul SEMM, Syariatul Hot and Spring Resort. Keempat, Ak Herbis Sudana, Rumah Makan Sampurian. Dewan Pengurus. Kepada nama-nama yang akan disebutkan, dimohon maju ke atas podium. Ketua, Haji Ratna Setiawan, Sari Alam Villa and Hot Spring Resort. Wakil Ketua 1, Dian Witasa, Rumah Makan Warung Nangka. Wakil Ketua 2, Evi Natalia Tan Esa, Hotel Beta Subang. Wakil Ketua 3, Haji Willy Hendarsyah, Resto Lampu 1. Sekretaris Firmansyah, Hotel Panglejar. Wakil Sekretaris M. Irwan Ahadiat SEMM, Kolam Renang Ciheleu. Bendahara Haji Diana Puspasari, Villa Rumah Hijau. Wakil Bendahara Neneng Mulyani, Rumah Makan Balai Desa. Bidang organisasi. Pertama, Dr. Anda Yayu Rahayu, Sari Alam Villa Hot Spring Resort. Kedua, Lucky Arizona, Hotel Beta Subang. Bidang Humas. Pertama, Joko Handrio, Hotel Panglejar. Kedua, Dede Rahayu, Rumah Makan Hedar Sari. Bidang Pemerintahan dan Legalitas. 1. Insinyur H. Agustias Amin, Kedai Tuan Kras. Kedua, Nia Kurnias Sari SE, Hotel Beta Subang. Bidang Dana dan Usaha. Ke-1, Haji R. Pujawati, Rumah Makan Sampuriang Subang. Kedua, Simon Purnamawi, Rumah Makan Purnama. Bidang Pembinaan Hotel Bintang dan Non-Bintang. Pertama, Santri Helena SSI di Garden Resort. Kedua, Vina Surjono, Hotel Lotus Subang. Ketiga, Denny Ko, Sari Alam Villa and Hot Spring Resort. Bidang Promosi dan Pemasaran. Yang pertama, Haji Susi Puslani SH, Galeri Batik dan Bordir Karuni. Kedua, Herman Syah, Dewis Pizza and Freestyle. Ketiga, Hatta Agung SPR Park, Wisata Alam Kapulaga. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang pertama, Iwa K. Barata, Sari Alam Villa and Hot Spring Resort. Kedua, Irwan Hairul, Hotel Puspasari. Ketiga, Zainal Abidin, Sari Alam Villa and Hot Spring Resort. Bidang Pembinaan Restoran, Rumah Makan, dan Jasa Boga. Yang pertama, Yang IPW, Delis Pizza and Freestyle. Kedua, Haji Yuli Hastuti, Resto Follow Me. Ketiga, Yuliana Hermawan, Rumah Makan Marconi. Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia BPD PHRI Jawa Barat, Herman Muntar SE, Ketua ditandatangani. Heri Haswarma, Sekretaris ditandatangani. Kami panggil kepada yang terhormat Ketua BPD PHRI Jawa Barat,
Bapak Herman Muntan untuk melantik pengurus DPC PHRI Subang periode tahun 2019 sampai dengan 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara-saudari siap dikukuhkan? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Ketua BPC TNI Jawa Barat. Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Februari 2020, mengukuhkan saudara-saudari sebagai Ketua dan Pengurus DPC PHRI Kabupaten Subang untuk masa bakti periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, agar saudara-saudari dapat melaksanakan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PHRI. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan bendera PHRI dari Ketua BPD PHRI Jabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekda, Bapak Hakim, Bapak Hakim, yang saya hormati Bapak Ketua DPD PHRI Jawa Barat, serta pengurus. Kemudian hadir di sini para kepala dinas pariwisata, kemudian dari perizinan Pak Ahmad, hadir di sini dari anggota Dewan Bapak Robert. Terima kasih Pak. Kemudian Ketua BPPD Kabupaten Subang Pak Haji Nuzul, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada Ketua HOC di sini Pak Teddy, terima kasih beserta pengurus. Kemudian pengurus YBJB yang saya hormati, terima kasih sudah hadir, Mama, Alken, Neng, dan Ibu Komar. Kemudian yang saya hormati pimpinan bank, ada dari BRI, Mandiri, DJB, BCA, dan Namon, sudah cepat terima kasih. Kemudian penasehat, pengurus, anggota PHRI yang saya cintai. Khususnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Rahmani sebagai tuan rumah yang memfasilitasi kegiatan ini pada saat itu. Ada nggak Pak Heri? Terima kasih kepada PT Sariater yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan insya Allah lancar. Syukur pertama-tama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan usia untuk menghadiri acara pelantikan pengurus Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan dan Restoran Kabupaten Subang periode 2019-2024 dan juga sekaligus memperingati hari jadi PHRI yang ke-51 yang jatuh pada tanggal 9 Februari kemarin.
sedikit mungkin ingin saya sampaikan Pak mengenai visi misi PHRI. Yang pertama mungkin dalam visi misi ini kita meningkatkan sumber daya manusia para insan pariwisata. Kemudian kita juga turut mempromosikan potensi pariwisata yang ada di kabupaten Subang. PHRI juga ini merupakan bisnis investasi, kemudian bisnis yang merata dari bawah sampai atas. Kemudian yang paling penting mungkin ini adalah penyumbang PAD sebagai andalan kita. Kemudian dalam bidang ketenagakerjaan kita adalah salah satu badan yang menerima untuk para anak-anak sekolah untuk magang di tempat kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus, kepada anggota saya yang masih memberikan kepercayaan sehingga saya dipercaya untuk menjadi ketua periode 2019-2024. Ada beberapa harapan dari kita PHRI yang pada kesempatan ini mungkin bisa disampaikan. Ada Bapak sedikit hambatan mungkin Pak curhat itu. Ini belum optimal koordinasi antara pemerintah dan dengan pengusaha kita. Kemudian promosi juga perlu ditingkatkan. Kemudian saya juga dalam hal promosi mungkin ingin mengajak juga BPPD untuk kerjasama. Kemudian masalah anggaran Pak, ini anggaran sangat kurang sekali. Bahkan PHRI tidak pernah menerima anggaran dibandingkan dengan anggaran-anggaran yang lain. Untuk meningkatkan pariwisata ini mungkin ini adalah tugas kita bersama, tugas pemerintah, tugas pengusaha dan swasta. Untuk itu mari kita menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kemudian ciptakan SDM yang mengerti sektor pesona. Harapan kita dari PHRI ini PHRI bisa bekerjasama dengan Pemda. Yang pertama mungkin saya sudah sampaikan, kita ingin mengajukan rekomendasi dari PHRI kepada pengusaha-pengusaha yang akan membangun usaha-usaha di Kabupaten Subang. Jadi untuk sementara ini kita belum mendapatkan itu. Kebetulan ada beberapa proyek yang katanya Pak ini akan dibangun di daerah Ciater, yaitu objek pariwisata rumah makan ya Pak ya di Ciater, itu aset Strawberry kalau tidak salah. Mungkin nanti saya mohon di sini sebagai PHRI kita ada apa ya istilahnya diajak gitu Pak, diajak ada sedikit rekomendasi dari PHRI melalui Dinas Pariwisata mungkin karena kabupaten-kabupaten lain sudah melaksanakan hal tersebut. Misalnya kita mau bikin kafe itu mereka harus meminta rekomendasi dari PHRI dulu. Nah itu mungkin keinginan kita, nggak minta uang Pak, cuma rekomendasi saja. Kenapa? Tujuannya ini untuk menambah anggota. Karena terus terang saja selama ini untuk menarik anggota sebagai anggota PHRI itu agak sulit. Jadi saya mohon mungkin dengan adanya rekomendasi itu kita langsung akan menjadikan mereka dicatat sebagai anggota kita. Kemudian ini ada sedikit mungkin masukan ya, memberikan kesempatan untuk pengusaha-pengusaha hotel restoran
untuk terus menjadi bagian dari usaha-usaha khususnya makan minum di lingkup Pemda khususnya bila memungkinkan Pak. Karena selama ini mungkin ada dari kabupaten-kabupaten lain yang dapat proyek, sementara anggota-anggota kita sepertinya belum ada kerjasama. Itu mungkin yang kedua. Kemudian yang ketiganya ini kita minta dinas mengadakan pelatihan khususnya untuk peningkatan SDM khusus di bidang hotel dan restoran yang katanya mungkin tahun kemarin itu tidak ada sama sekali pelatihan. Jadi mohon kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Pak Asep untuk mengadakan pelatihan lagi untuk peningkatan SDM khusus di bidang hotel dan restoran. Kemudian anggaran minta ditambah dan jangan kurang. Ada beberapa program mungkin yang akan kita laksanakan ke depan, Pak. Ini sedikit informasi saja. Insya Allah kita akan mengadakan festival batik se-Jawa Barat, kemudian Subang Batik Festival. Nah, untuk upaya meningkatkan batik sebagai budaya dan seni, kemudian untuk mengangkat khas Subang sebagai potensi yang ada selain kopi. Untuk selanjutnya mohon arahan dan sambutan dari Bapak Sekda, kemudian dari Ketua BPD Jawa Barat untuk kami sebagai pengurus PHRI yang baru agar PHRI bisa menjadi bagian dari program pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Jawa Barat pariwisata. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadiran, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penerimaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati Raja Setiawan selaku Ketua BPC PHRI Subang. Dan selanjutnya sambutan akan diberikan oleh Ketua BPD PHRI Jabar Bapak Herman Muhtar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bupati Subang yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekda Kabupaten Subang Pak Haji Aminuddin yang saya hormati, Kadis Parpora Kabupaten Subang Pak Asep Setia Permana. Ini murid saya beberapa tahun yang lalu nyobain karate, tapi sekarang tadi saya sudah pangling, jadi baru diingatin tadi. Kemudian Kadis PMPTSP Subang Pak Ahmad Sobari yang saya hormati, yang mewakili Ketua DPRD Komisi 3 DPRD Kabupaten Subang Pak Julian Robert yang saya hormati, kemudian kawan-kawan pengurus PHRI Jawa Barat, hadir penasehat Wakil Ketua Pak Nizar, Pak Dery, Pak Heri yang baru yang saya hormati, kemudian hadir kawan-kawan dari HOC, kemudian para undangan dan hadirin yang saya banggakan. Ya, jadi sebenarnya ini saya hari ini ada 4 acara nih, ya. Tapi karena sudah janji harus datang sini ya harus sempat. Tapi mudah-mudahan nanti saya izin agak keluar. Karena jam 1 ada pertemuan, jam 3 ada pertemuan, dan jam maghrib ada lagi pertemuan. Semuanya sosial untuk mengurus organisasi, dalam pekerjaan sosial. Jadi barusan kita sudah melakukan pengukuhan terhadap pengurus. Pengukuhan itu sering punya. Kalau yang paling penting itu surat keputusan. Surat keputusan itu berdasarkan hasil daripada musyawarah yang dilaksanakan oleh anggota yang ada di Kota Subang. Alhamdulillah karena telah mendapatkan kepercayaan dari anggota untuk melanjutkan sebagai ketua DPC dari Kota Subang. Di Jawa Barat itu juga kita juga sudah melakukan sudah.
Ya. Saya dipaksakan dan terpaksa harus menerima untuk 4 periode berturut-turut. Ya, dipaksakan. Jadi sehingga program BPJS ini tidak boleh itu terjadi lagi. Tidak boleh. Kalau saya dikatakan gagal, saya nggak bisa. Untuk pembinaan sudah kita lakukan, kaderisasi sudah kita lakukan. Tapi itu belum bisa terlaksana. Mudah-mudahan dalam program yang sekarang ini yang lebih menggunakan program kaderisasi bagi pengurus PRI. Kemudian Munas pun juga sudah kita lakukan bertempat di Jawa Barat, di Karawang, Pak Sekda. Jadi Munas itu disponsori oleh Bupati Karawang sebesar 700 juta. Jadi sangat unik. Saya tanya, kenapa Bupati Karawang 700 juta? Ini Bu Ratna berkat kerjasama yang baik, ya, partisipasi yang diberikan oleh PRI untuk menteri daerah. Kalau pada tahun 2017 Pemda Kabupaten Karawang punya PAD 26 miliar, pada tahun 2019 PAD Kabupaten Karawang itu meningkat menjadi 128 miliar. Ya, kenapa ada peningkatan? Ini berkat kerjasama tadi Bupati dan Ketua PRI menginstruksikan kepada semua industri yang berada di Kabupaten Karawang, semua karyawannya tidak boleh lagi menginap di Cikarang dan Bekasi, tapi semuanya harus menginap di Karawang. Sehingga okupansi hotel itu meningkat, restoran juga meningkat, sehingga otomatis PAD daerah itu juga meningkat. Dan itu juga harus dilakukan oleh semua BPJ PRI yang ada di seluruh Jawa Barat. Ya. Jadi betul-betul bahwa dinas itu mitra kita, ya, dinas kita mitra kita. Ya. Sedangkan DPR itu dapat meneruskan aspirasi kita. Jadi kemitraan itu kemitraan yang sejajar. Ini harus kita lakukan. Kemudian di Munas pun banyak keputusan-keputusan yang telah dilakukan, dan tadi pun juga atas usulan Jawa Barat kepada BPP itu diberikan insentif kepada 33 daerah, ya. Tapi tidak termasuk kita, karena kita tidak termasuk 10 wisata unggulan secara nasional. Gitu. Tapi itu sudah diperhatikan. Kemudian yang terpenting lagi adalah kerjasama atau dialog antara BPP PRI dengan virtual, ya, virtual online, ya. Ini pun juga sangat mempengaruhi kita, bahwa hotel-hotel mau tidak mau harus bekerja sama, ya. Kalau tidak mau harus kita mampu mandiri dengan itu. Nah, kemudian ditindaklanjuti lagi pada tanggal beberapa hari yang lalu itu telah ditandatangani MOU antara gubernur, ya, dengan 4 operator online, antara Traveloka, kemudian Red Doors, kemudian Airi, satu lagi ini belum kita tahu. Dan ini jelas kita sendiri, saya telah menyampaikan protes, ya, ketemu dengan Kepala Biro Kerjasama, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Perekonomian, agar supaya itu diperhatikan. Kenapa? Kerjasama Pemda dengan Traveloka dan Booking.com itu jelas adalah, kalau menurut kita itu melanggar monopoli, ya. Hak monopoli diberikan kepada pengusaha-pengusaha besar yang notabene-nya berada di Jakarta, bukan berada di Jawa Barat, ya. Sehingga tadi malam saya bicarakan dengan Kepala Dinas Pak Dedi dan Kepala Bapeda Pak Taufik, sebelum kita bicarakan dengan gubernur, ini perlu kita bicarakan dulu, ya. Kalau itu sudah terjadi, hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 bakal repot. Karena ASN di bawah tingkat Jawa Barat belum masuk kepada kabupaten dan kota. Itu harus diwajibkan untuk melakukan pembelian akomodasi dan tiket itu melalui Traveloka dan tiket.com, ya, termasuk juga hotel. Itu. Jadi kemarin kalau daerah Sitar juga melakukan hal yang sama. Selaku Ketua GP Jawa Barat pun juga setelah memfasilitasi, kita membicarakan dengan pejabat-pejabat Jawa Barat, dan nanti akhirnya saya harus ketemu dengan Pak Gubernur. Nah, itu hal yang penting. Nah, kemudian saya juga berharap kepada BPJ. Jadi Bu Ratna ini adalah periode yang ketiga, Bu, ya. Yang kedua, yang keempat sama dengan saya, ya. Yang keempat, ini akibat daripada anggaran dasar yang berubah, ya. Pada dulu itu
Ibu Yanti itu sudah periode kedua, di anggaran dasar itu tidak boleh, di 2 periode tidak boleh. Padahal jadinya Bu Yanti itu saya yang maju ke depan. Bu Yanti jangan dirubah itu anggaran dasar. Anggaran dasar kita tetap 2 periode. Jangan dirubah. Terkecuali ibu dipilih acara aklamasi. Saya tanyakan dengan dia, ada yang nggak setuju Bu Yanti jadi ketua? Semuanya setuju. Oke, Bu Yanti jadi ketua untuk periode ketiga. Tapi anggaran dasar jangan dirubah. Ternyata anggaran dasar itu dirubah. Yang pada akhirnya saya pun juga kena. Terpaksa harus memimpin sekarang periode depan. Ya. Nah, jadi ini saya harapkan Bu Ratna, sekarang program di Jawa Barat sendiri kita adalah melakukan kaderisasi, peningkatan SDM, ya, pembenahan daripada sekretariatan kita. Walaupun di Jawa Barat itu Paseda, yang satu-satu kita udah punya hotel TNI, ya, 6 lantai yang terletak di Jalan Sukabumi. Kita sudah punya yayasan, kita sudah punya koperasi. Kita sudah punya NSP, kita sudah punya NSU, ya. Jadi apa lagi? Sebenarnya nggak ada lagi cerita yang mampu untuk memimpin BRI ke depan. Tiap bulan mau keluar negeri pun juga bisa. Kalau itu udah selesai, bisa. Ya, kena 42 kamar itu hotel. Belum lagi kita akan dirikan lembaga pendidikan dan latihan. Yang nanti itu peserta itu dari karyawan-karyawan hotel. Kemudian kita akan dirikan juga travel kendaraan. Bayangin aja 2.500 hotel yang ada di Jawa Barat, puluhan ribu restoran. Di Kota Bandung aja 475 hotel, ribuan restoran. Kalau satu hotelnya bisa pasang 1 hari, 30 hari udah penuh. Kita punya 2 kendaraan udah cukup. Itu sumber duit semua. Ya. Jadi semohon ini BPC pun juga bisa ketularan apa yang kita lakukan di Jawa Barat. Ya. Itu. Nah kemudian usul ASP Bu, tadi Bu Ratna katakan mohon bantuan pada Pemda untuk mengadakan program pelatihan. Kita punya NSP itu punya PRI, punya saham 51%. Ya. Tahun lalu kita mendapatkan dari Kementerian Tenaga Kerja itu 3.000 orang, dari BNSP itu 800, belum lagi dari Kementerian. Nah ini jam 1 saya undang mereka semua. Sekarang ini kita ditawari ke Kementerian Tenaga Kerja itu 10.000 orang. Ya. Jadi nggak perlu lagi, maaf Pak, saya tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran APBD untuk melakukan pelatihan khusus bagi karyawan hotel dan restoran. Tapi yang penting saya minta, jangan kita ngomong tapi orang yang diminta itu nggak ada orang. Nah, ini pernah terjadi Pangandaran. Bupatinya juga bagus. Saya datang ke situ, bupatinya hadir, wakil bupatinya hadir, sekdanya hadir, ketua DPRD-nya hadir, ketua BPD-nya hadir. Ya, saya sangat puas kita berdiskusi karena kita ingin menjadikan Pangandaran itu tujuan wisata, ya, termasuk banyak yang kita kunjungi. Nah, itu minta juga pada bupatinya di depan saya. Begitu saya berikan program pelatihan, satu pun nggak ada yang ikut. Nah, seminta ini jangan sampai terjadi di Subang. Ini kita 5.000 kita dapatkan. Ya. 5.000 itu secara gratis. Kalau bayar 500.000 per orang. Ya. Jadi nanti kita akan instruksikan pada semua daerah agar memanfaatkan itu. Jangan sampai dimanfaatkan oleh Sumatera Barat. LSP kita itu diundang untuk melakukan pelatihan di provinsi lain. Sedangkan provinsi kita tidak memanfaatkan itu. Jadi ini tolong diperhatikan. Nah kemudian berikutnya, ini pun juga saya perhatikan bahwa Subang ini potensinya kalau nggak salah Pak Sekda itu pertanian, pariwisata, selesai ketimbang nanti tentu akan berkembang industri. Jangan sampai kayak yang terjadi di Majalengka. Pak Trisno itu saya ingat pada zaman Gubernur Pak Aher, saya ikut mendampingi Gubernur mengadakan rapat dihadiri oleh Bupati. Itu kalau nggak salah saya 8 tahun yang lalu. Saya ingatkan Pak Bupati, Pak Trisno, itu nanti bayangkan oleh pemerintah daerah kalau seandainya bandara itu sudah selesai, apa yang akan dimanfaatkan oleh pengusaha yang ada di Majalengka. Ya. Itu 8 tahun saya sampaikan yang lalu. Nah sekarang apa yang terjadi? Di Majalengka itu tidak ada hotel, baru hanya ada 1 hotel. Ya, itu. Jadi pada saat pemindahan penerbangan 12 yang pertama, 13 yang kedua, ya saya sudah ingatkan juga Pak RK, kalau ini dipindahkan,
di Kertajati akan bubar dan di Bandung sendiri akan kosong. Pak Herman, Pemda keluarga negara 8 miliar per bulan, 1 tahun itu 100 miliar. Jadi tolong bantu ini untuk agar dibantu agar pembinaan ini bisa sukses. Sehingga Ferry memberikan diskon hotel kepada penumpang pesawat yang telah mendapatkan boarding. Ternyata itu pun nggak jalan, ya, nggak jalan. Maka oleh sebab itu yang saya katakan, dengan selesainya pertimbangan ini, saya mohon agar supaya betul-betul bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di daerah, khususnya yang ada di Subang. Nah, ini mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin agar tidak terjadi seperti yang terjadi di Majalengka. Ya. Jadi sekarang ini kita sangat berat kita untuk meningkatkan, tapi untuk hari per hari bertambah satu persatu penerbangan menuju Kertajati. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan melalui Pak Sekda, tolong diantisipasi dengan selesainya Patiban dalam rapat di Jakarta yang lagi oleh Wapres. Ternyata di daerah Ketiban itu sudah berinvestasi orang-orang dari Jakarta. Ya, pengusaha-pengusaha Jakarta itu sudah berinvestasi di sekitar pelabuhan Patiban. Kita rapat di Jakarta, waktu itu hadir semua mewakili instansi terkait, gitu kan. Nah, jadi ini saudara, saya tidak akan panjang lebar karena waktunya sangat terbatas. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Ratna dan kawan-kawan, dan saya mohon agar supaya kemitraan dengan pemerintah daerah pada hari ini juga hadir Pak Sekda, agar supaya kemitraan ini bisa berjalan dengan baik. Yang penting apa yang bisa diberikan oleh PRI untuk pembangunan pariwisata yang ada di Subang, terutama bidang hotel dan restoran. Itu saja, ya. Dan kepada Pak Kadis ini, ya, tolong juga di kemitraan ini dimanfaatkan, ya, agar supaya seperti badan promosi. Saya dengar udah ada badan promosi. Tapi badan promosi didirikan dengan SK Bupati, anggarannya nggak diberikan. Ini nggak betul juga, ya. Kalau di Jawa Barat itu didirikan, itu anggarannya 1,5 miliar per tahun. Tapi programnya juga harus jelas. Dan anggaran itu sepeser pun harus dipertanggungjawabkan. Dan badan promosi itu tidak digaji, itu tidak pernah dia gitu. Malah uang kita yang harus keluar untuk membaiki. Tapi kalau program internet itu ada biaya gitu. Ya, di Kota Bandung dulu yang pada daerah saya itu 7 miliar per tahun. Ya, itu berjalan selama 2 tahun. Jadi saya titipkan juga karena saya itu mendirikan itu pada era Pak Gubernur Pak Ayan. Ya. Jadi badan promosi itu penting. Ini badan inilah cikal bakal yang nantinya yang akan mengembangkan pariwisata Subang. Kemudian yang terakhir, saya juga mau diperhatikan bahwa lahan yang dipunyai oleh PTP yang ada di Subang ini cukup banyak, ya. Salah satu dari pengurus TRI itu pun juga mengembangkan usahanya di Subang. Kalau nggak salah saya 80 hektar itu, ya, dekat Kabupaten Perahu sebelah kanan masuk ke dalam. Itu aset Asro. Ya. Dan ini pun juga akan berkembang dimanfaatkan oleh kawan-kawan khususnya pengusaha yang ada di Subang ini. Jadi sekian dan terima kasih. Mohon maaf dari kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Herman Muntar selaku Ketua BPD PHRI Jabar. Selanjutnya penyerahan cindera mata diberikan oleh Ketua BPD PHRI Jabar dan juga Ketua BPC PHRI Subang. Dipersilakan. Penyerahan cindera mata diberikan dari Ketua BPC PHRI Kabupaten Subang, Ibu Haja Ratna Setiawan. Pak Sekda kemudian jaket. Mantap dipotong dia lah. Potong lah.
Selanjutnya sambutan akan diberikan oleh Bapak Sekda Kabupaten Subang. Dipersilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya Subang, Subang, Jaya Istimewa Sejahtera, insyaallah. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Haji Herman Mohtar, Ketua Badan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang saya hormati Ketua HOC Bapak Haji Teddy Ahmad beserta rekan-rekan. Ketua Yayasan Batik Jawa Barat atau yang mewakili Kepala Dinas Palpora yang saya hormati, Kepala Dinas DPMPTSP yang saya hormati, anggota DPRD, saya sampai pamitan pada telah proses soalnya, tapi ayah sepupunya Pak Bambang Ciptakan keren. Yang saya hormati segenap anggota PHRI cabang Kabupaten Subang yang saya hormati, wabil khusus pengurus terpilih, ibuku sayang, ibuku tercantik, Ibu Ratna Amhan yang saya hormati, saya banggakan, dan seluruh segenap pengurus cabang Kabupaten Subang. Kemudian juga yang terhormat para anggota Dekranasda Kabupaten Subang, para pengurus DWP Kabupaten Subang, serta hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali sambutan ini, kami atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Subang mengucapkan selamat datang kepada Pak Ketua DPD PHRI Jawa Barat, Bapak Haji Herman Mohtar di Kabupaten Subang. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk melantik atau mengukuhkan BPC PHRI Kabupaten Subang periode 2019-2024. Kami ucapkan selamat juga dan sukses kepada jajaran pengurus PHRI cabang Kabupaten Subang, Bu Hajah Ratna Bambang, dan seluruh segenap pengurus PHRI Kabupaten Subang. Selamat dan sukses atas dilantiknya, dikukuhkannya kembali menjadi perhimpunan pengurus perhimpunan hotel dan restoran Kabupaten Subang periode 2019-2024. Semoga harapan kami pemerintah daerah Kabupaten Subang, Ibu dan seluruh jajaran dapat menjalankan kepercayaan yang telah diberikan dengan penuh amanah dan tanggung jawab, serta dapat mengembangkan seluruh potensi baik itu restoran maupun hotel yang tidak terlepas dari tataran kepariwisataan di Kabupaten Subang. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama ingin saya sampaikan
akan saya manfaatkan media ini atau ajang ini untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama, ingin saya sampaikan tentang rencana kegiatan Hari Jadi Kabupaten Subang, di mana tagline Hari Jadi Kabupaten Subang itu yang akan dilaksanakan puncak kegiatannya di tanggal 5 April 2020. Tagline atau tema yang kita usung adalah Amazing Subang Juara 2020. Di Amazing Subang Juara 2020 ini ada dua kegiatan yang berskala internasional. Yang pertama ingin saya sampaikan tentang trail run, di mana di dalamnya ada sebuah kegiatan yaitu tentang maraton 20 km, kemudian para layang dan gantole. Ini dalam rangka mempromosikan tempat wisata atau kawasan induk pariwisata di Kabupaten Subang. Nanti akan ada kegiatan yang memang kita targetkan kurang lebih sekitar 2.000 peserta, dan kita mengundang dari seluruh kabupaten provinsi yang ada, seluruh kabupaten kota provinsi Jawa Barat. Kemudian juga kita mengundang 10 provinsi yang ada di negara kita, dan juga kita mengundang 10 negara tetangga yang ada di wilayah Asia Pasifik dan Asia Tenggara, serta menyerempet ke Asia Timur Tengah. Kita akan mengundang 10 negara untuk menjadi para peserta, terutama di gantole, kemudian para layang, dan maraton 20 km. Di mana tempatnya? Di sekitar daerah Sariato ini sebenarnya. Ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dapat menyampaikan ke teman-teman di komunitas atau perhimpunan hotel dan restoran, sehingga promosi kepariwisataan untuk tahun 2020 untuk Kabupaten Subang ini tersampaikan. Dan kita juga mengadop tagline perilaku untuk tahun 2020 Hari Jadi Kabupaten Subang tahun 2020 itu tagline-nya adalah tagline sub-tagline Somea Hade Kasema. Jadi seperti itu, yang sering dilakukan inspirasinya oleh teman-teman kita, baik itu di restoran maupun di hotel. Jadi seluruh perangkat daerah yang notabene kurang lebih sekitar 11.600 pegawai negeri sipil dalam pelayanan terhadap publik dan pelayanan-pelayanan lainnya, itu diwajibkan ada ciri khas tertentu tentang perilaku senyum, salam, sapa dengan menggunakan istilah Somea Hade Kasema. Duka kenyita kenana, duka buku kumaha, atau perilakunya seperti apa begitu. Nanti Pak Ahmad dengan Pak Asep itu yang membicarakan. Yang jelas nanti dalam event tertentu kita akan melaksanakan launching seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selain event trail run, kita juga akan melaksanakan dalam Amazing Subang Juara 2020 itu akan melaksanakan dengan durasi waktu 3 hari 3 malam pesona etnik budaya Subang, di mana kita akan juga melaksanakan
Helaran apa istilah? Helaran akan melaksanakan helaran. Kita akan menggali 30 etnik budaya yang menjadi potensi budaya Kabupaten Subang di 30 kecamatan. Kita nanti akan menampilkan dalam konteks helaran dari Star Lapang Bintang menuju alun-alun, dan kita akan menampilkan di hari pertama itu 30 etnik budaya yang ada di Kabupaten Subang dengan 30 kecamatan masing-masing. Kita juga di hari kedua akan menampilkan etnik budaya undangan kabupaten kota dan 10 provinsi. Kabupaten kota, 27 kabupaten kota provinsi Jawa Barat dan 10 provinsi, itu di hari kedua. Itu juga sama, bersifat konteks helaran juga. Tapi rutenya agak berbeda, panitia nanti teknis yang mengatur. Dan di hari ketiga yang akan dilaksanakan pada malam harinya, setelah kita melaksanakan berbagai kegiatan yang ada di Kabupaten Subang, kita juga akan menampilkan 10 negara etnik budaya yang ada kaitannya dengan gotong sisingaan, kira-kira seperti itu. Jadi maknanya adalah bersama-sama, gotong royong, gotong sisingaan. Kita juga memilih dan memilah negara mana yang kira-kira ada korelasinya dengan seni budaya yang ada di Kabupaten Subang, terutama yaitu gotong sisingaan. Itu dikemas dalam sebuah kegiatan 3 hari 3 malam. Di situ ada UMKM-nya, di situ ada komunitas kopinya. Kalau dalam komunitas UMKM kita akan menonjolkan hasil produk-produk masyarakat Kabupaten Subang yang akan kita jual ke nasional dan internasional, yang nanti dikemas seperti apa. Kemudian juga pengrajin, baik itu pengrajin batik, pengrajin ukir, pengrajin apa saja, kita sediakan booth, beberapa booth, dan kita hampir menyediakan 120 booth di alun-alun Kabupaten Subang. Dan itu untuk mengklasifikasikan segmen-segmen dari para komunitas, baik itu komunitas kopi yang akan kita jual, kopi Hopland, kopi bukan negara yang menjadi jagoannya. Kita juga akan mengundang baik itu kopi Lampung, kopi Bali, kopi Jogja, kopi Bangka Belitung, dan lain sebagainya. Kita akan undang bersama-sama, tetapi yang jelas kita akan mempromosikan bahwa kabupaten juga ketinggian 1400 di negara punya jagoannya kopi Hopland. Kira-kira seperti itu. Begitupun dengan komunitas dan segmen-segmen yang lainnya dalam konteks seluruh potensi yang menjadi kekayaan Kabupaten Subang. Insya Allah secara maksimal kita akan akomodasi dan kita akan tampilkan dalam waktu 3 hari 3 malam ini. Dikemas dengan tentunya dengan IO yang baik dan profesional. Nanti kita akan merayakan hari jadi Kabupaten Subang berbeda dengan peringatan hari jadi sebelumnya untuk tahun 2000 dimulai tahun 2020. Kemudian dari informasi itu tentunya ini juga akan menyelenggarakan di bulan April juga ada event musabaqah tilawatul Quran tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi kalau kegiatan itu dilaksanakan, perayaan itu dilaksanakan pada tanggal 29 Maret, hari Minggunya. Kemudian Amazing Subang Juara
Subang Jawaranya itu dilaksanakan pada tanggal 30, 31, dan 1 April. Kemudian hari puncaknya yaitu pada tanggal 5 Aprilnya. Kemudian tanggal 10 sampai dengan tanggal 18 kita juga sebagian tuan rumah penyelenggaraan musabaqah tilawatul Quran tingkat Jawa Barat. Dan sangat terasa sekali ketika evaluasi bulan kemarin, awal bulan Februari, itu hotel sudah penuh semua dan kurang, sangat kurang. Sehingga teman-teman dari Bekasi, dari kota Sukabumi kelihatannya menggeser ke daerah Cikampek hotel. Setelah memang di kita termasuk Melati pun kita bukan paksakan karena kita apa adanya saja sudah dipenuhi oleh bookingan dari sejak 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Makanya ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Haji Herman, ini nyaris sekali. Dalam event-event tertentu saja kita masih sangat kekurangan hotel, masih sangat kekurangan hotel. Apalagi Bapak Ibu sekalian, seiring dengan perkembangan dunia industri, revolusi industri 4.0 itu sudah tidak bisa dihindari oleh kita semua. 4.0 itu sudah tidak bisa dihindari oleh kita semua, sehingga keberadaan hotel dan restoran itu menjadi modal dasar untuk disiapkan di Kabupaten Subang. Sehingga dengan berdirinya, selesainya nanti di tahun 2023 tentang pelabuhan Patimba yang volumenya 2 kali lipat dari Tanjung Priuk, ini tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Transportasi, hotel, restoran, dan seluruh hal yang menyangkut tentang penyangga pelabuhan Patimba tersebut. Ini harus menjadi pemikiran kita bersama ke depan. Nah, untuk itu barangkali pemerintah daerah, terutama dari sisi persiapan, minggu ini sedang digodok Perda Riparkam tentang rencana induk pembangunan pariwisata di Kabupaten Subang. Kemudian juga yang satunya lagi tentang Perda penyelenggaraan kepariwisataan. Output nanti kesananya setelah kita mengetahui studi banding ke Sragen, ke Batu, ke Banyuwangi, ternyata mendongkrak pendapatan asli daerah itu cukup besar potensinya dari pariwisata. Tidak menutup kemungkinan tahun depan kita akan membentuk BUMD pariwisata untuk mendongkrak semua itu, dan kita akan sinergikan tentunya dengan PHRI Kabupaten Subang. Terima kasih tadi sudah mengingatkan Bu Haji Rahman Bambang bahwa Astro sudah masuk akan menggunakan lahan sekitar 1,5 hektar dengan pengajuan kerjasamanya dengan PN kurang lebih sekitar 8 hektar, dan itu berada di pintu gerbang perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Subang, di pinggiran Himalaya itu sebutannya, Himalaya yang dulu suka dibuat selfie begitu. Sekarang akan dibuat sedemikian rupa. Pak Ahmad tentunya yang sedang memproses sekarang, ya, bisa bisik-bisik saja supaya secepatnya bergabung ke PHRI Kabupaten Subang. Dan prosesnya kan sudah dipahami prosesnya. Jadi kami sudah melepas dari PKPRT, tinggal tindak lanjut progresnya di DPRD. Tentunya dari apa yang saya sampaikan, paling tidak event hari jadi Kabupaten Subang yang berskala nasional itu yang dikenal dengan Subang 2020, di dalamnya ada perairan, maraton, para layang, kemudian kantorek. Kemudian juga di event teknik budaya yang tadi 3 hari 3 malam, ini juga sudah banyak yang berkonfirmasi kepada panitia.
Kalau kita mengundang selain 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, kita juga mengundang 10 provinsi dan 10 negara. Dan kita pasti akan sampaikan informasi untuk peminat di mana-mana. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi agak terlambat karena memang begitu padatnya Pak hari ini. Padahal di sini sudah ada Pak Asep sama Pak Ahmad. Kalau ada Pak Asep sama Pak Ahmad berarti Pak Cemwe gitu. Dan Irwan. Terakhir saya ingin menyampaikan selamat sekali lagi kepada pengurus KHRI Cabang Kabupaten Subang atas dilantik dan dikukuhkannya kembali periode keempat yang saya tahu Bu Haji Ratna Bambang ini. Semoga tetap amanah, eksis, dan jalinan yang sudah kita bangun bersama, silaturahmi, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, mari kita tingkatkan kembali dalam rangka menopang perkembangan Kabupaten Subang ke depan yang lebih baik. Terakhir, ada pantun, saya bacakan saja. Hari ini nonton konser Cita-Cita Tak. Iya, cakep. Cinta sambil makan berondong. PHRI garda terdepan dalam pariwisata. Wisatawan datang berbondong-bondong. Kemudian jangan bangga dengan apa yang kita miliki hari ini. Kalau kita hari ini perlu mengeluarkan infak dan sedekah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih untuk sambutannya dan mohon berkenan untuk tetap tinggal di sini untuk ada penyerahan cendramata. Penyerahan cendramata dari Ketua PPC PHRI Kabupaten Subang kepada Bapak Sekda Kabupaten Subang dengan besar harapan akan terjalin sinergi dan kerjasama dengan baik antara PHRI Kabupaten Subang dan juga pemerintah Kabupaten Subang. Silakan untuk tepuk tangan Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Mohon maaf untuk tetap di tempat. Ketua BPD, mohon maaf tidak di tempat. Ketua BPD mohon di depan. Pak Kadis laporan Pak Ahmad kembali. Hari ini ada hari yang spesial juga, 51 tahun PHRI. Perwakilan dari Yayasan Batik kami mohon untuk ke depan. 51 tahun PHRI. Ungkapan syukur kepada Ilah. Penuh karya untuk negeri. Satu tahun PHRI. Satu doa kita persembahkan kepada Pak Sekda. Dahulu
sambil mendengarkan lagu selamat ulang tahun yang dulu. Perwakilan dari mana barangkali boleh maju ke depan. Dari PJB itu. Ya dari bang PJB silakan. Siap, kita bareng-bareng satu gigitan untuk donatnya bareng-bareng. Iya. Satu gigitan bersama untuk semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Terima kasih, boleh tepuk tangan. Terima kasih. Tanda bukti karya peran PARI 51 tahun.